Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang hamba menjadi sempurna. Bapak Ibu bisa hadir ke rumahnya Allah murni sejatinya la haula wala quwwata illa billah. Bahkan kita tahu langkah kita dari rumah menuju rumahnya Allah untuk menimbah ilmu agama akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan menimbah ilmu agama, Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat syahadat ini merupakan kalimat sakti, kalimat yang menentukan seseorang akan mendapatkan kesuksesan abadi, atau mungkin sebaliknya dia akan menderita dengan penderitaan abadi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmat atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Darwis, panitia penyelenggara, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan tema yang bakal kami sampaikan, arti sebuah kesuksesan. Sebagian manusia memandang bahwa kesuksesan ini diukur dengan aset yang dia punya. Sebagian juga ada yang mengukur dengan banyaknya follower. Sebagian besar mengukur sukses ini dengan berlimpahnya harta, banyak duitnya. Itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisal hina an kasratil arad, innamal hina hina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Sekali waktu Rasulullah ditanya, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Yazid Ibnu Babanus radhiyallahu anhu. Yang mengatakan, ya Ummul Mukminin,
bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran yang berjalan. Kemudian Aisyah membaca satu surah di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang ke-10. Maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Itulah akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan. Dan ini sebuah kesuksesan hakiki. Maka pada kesempatan pagi hari ini akan kami rinci secara detail walaupun singkat bagaimana kesuksesan yang diraih oleh para nabi terdahulu, ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diteruskan kesuksesan ini oleh para sahabat-sahabat Nabi, yang kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'in, bahkan ila yaumiddin, sampai terjadinya kiamat. Maka potret kesuksesan ini kami akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad di sini adalah taukid. Pasti kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Iman yang mana? Bukan hanya sekedar pelengkap cerita, bukan hanya sekedar pemanis kata, tapi iman yang dimaksud di sini adalah iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, mantap dalam hatinya, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merinci siapa al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, yang mendapat gelar aflaha, mendapat gelar sukses yang sebenarnya. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Dan ini perlu dipahami bersama bahwa khusyuk ini bukan memejamkan mata. Karena ada sebagian orang ketika sholat supaya khusyuk akhirnya dia memejamkan mata. Bener enggak ya? Enggak bener. Karena rajanya khusyuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu persis seperti kamu melihat aku salat. Ternyata beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Bukan menengadah ke atas, bukan memejamkan mata, tapi beliau mengarahkan pandangan ini ke tempat sujud. Ini salah satu syarat untuk mendapatkan kekhusyukan. Kemudian syarat berikutnya, Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mohonlah kamu kepada Allah dengan kesabaran dan sholat, sebab sholat ini sangat berat kecuali orang yang mengerjakan dengan khusyuk.
Nah, Allah memberikan definisi khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin dia bertemu dengan Allah dan yakin dia cepat atau lambat dia akan kembali kepada Allah. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga, bahwa khusyuk ini syarat pertama seakan-akan dia berdialog, yang otomatis kita harus tahu artinya, ngerti maknanya. Sejak dari takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak sekali. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai selesai. Kita harus tahu artinya. Setelah itu ta'awud Al-Fatihah utamanya harus paham. Sebab kalau tidak paham, ya bagaimana kita bisa khusyuk? Tetap mungkin diterima sholatnya, tapi nilainya yang berbeda. Apalagi Nabi pernah menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kita harus mengerti makna-makna dari suratul Fatihah utamanya. Kemudian yang kedua syarat khusyuk, wa annahum ilaihi raji'un. Yakin kita akan kembali kepada Allah. Salatu ala muwaddi'. Salatlah kamu seperti orang yang salat selamat tinggal. Artinya begini, kalau kita salat Isya seakan-akan ini merupakan salat terakhir. Sehingga kita tidak menemui keesokan harinya di waktu fajar menyingsing, itu terakhir sholat kami. Maka dengan demikian akan terwujud kekhusyukan. Nah, kemudian syarat berikutnya supaya khusyuk bagaimana? Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana? Maka Nabi mengatakan salatu ada waktiha. Salat tepat waktu. Maka kita dianjurkan untuk memenuhi panggilan muadzin. Sholat tepat waktu dan di masjid untuk kaum laki-laki. Ini penting, Pak. Karena sebagian kaum muslimin sholatnya tidak di masjid, di rumah. Sah apa tidak? Sah, tapi nilainya jauh. Ibarat seorang yang berjalan di tempat, tapi ini sudah melangkah 27 kali langkah, yang berarti kepada Allah jauh lebih dekat. Salatul rajul afdalu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajat. Salatnya seorang dengan berjamaah itu bertikal 27 derajat. Ibarat yang misalnya kita kalau jualan di satu tempat ini dapatnya 100.000 misalnya. Tapi kalau kita berjualan di sana agak sedikit jauh misalnya, kita mendapatkan 2.700.000. Milih mana? Kalau orang pinter pasti milih cuma melangkah beberapa langkah saja tidak apa-apa sudah. Jadi omah DWA cuma oleh 1.000. Itu mendapatkan 2.700.000. Orang yang pinter akan melangkah ke sana. Sama dengan sholat yang jauh mungkin permisalahannya ketimbang yang kami sampaikan. Itu diantaranya. Kemudian waktu Nabi ditanya setelah sholat tepat waktu, sumai, apalagi birrul walidain,
berbakti kepada kedua orang tua. Nabi ditanya lagi, qala summa ain? Qala al-jihad fisabilillah. Setelah birrul walidain adalah berjihad di jalan Allah. Tapi stressingnya di situ adalah salatu ala waktiha. Dan antum nanti ya Bapak Ibu, ketika Anda menghadap Allah, Anda akan ditanya. Apa pertanyaan? Anda tidak ditanya siapa namanya suaminya waktu di dunia. Siapa nama istrinya? Berapa rumah yang kamu beli? Berapa aset yang kamu punya? Allah tidak tanya. Tapi yang ditanya adalah kamu sholat enggak? Ini yang jadi ukuran sampai Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah salatnya. Kalau baik maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Bayangkan, ini menunjukkan Rahman Rahimnya Allah. Tapi kalau sholatnya ini mulai karat-karit, tidak jelas ya, kadang di rumah, kadang di masjid, kadang mohon maaf masjidnya tidak sesuai dengan sunnah, copot sekali. Padahal syarat supaya sholat itu khusyuk, yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha, supaya menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya. Ini tidak, copot sekali. Dan itu bukan katanya, Pak. Saya ini sering datang ke beberapa masjid yang sholatnya copot sekali. Terus bagaimana ini? Apakah sholat yang model seperti itu bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran? Enggak mungkin. Yang nyolong PT tetap nyolong PT. Yang biasa nyolong sandal tetap nyolong sandal. Yang biasa ngerasani tetap hibah dia. Padahal Allah menyatakan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Tapi sholat yang mana? Yang khusyuk. Naam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina hum anil lahwi mu'ridun, yaitu orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Dia tahu bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini enggak banyak. Waktu berapa yang Allah berikan? Ingat bahwa waktu yang Allah berikan ini tidak seperti yang diberikan kepada Nabi Nuh yang hampir 1000 tahun. Tidak seperti waktu yang diberikan Nabi Adam alaihissalam. Tapi waktu yang Allah berikan kepada kita ini hanya 60, 70 atau mungkin lebih sedikit. Setelah itu kita akan tinggalkan alam ini. Karena itu jangan menyia-nyiakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebab Nabi pernah menyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Mohon maaf, kadang-kadang mereka ini menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan waktu. Sebagian melihat orang sekak, bukan sekak tidak boleh Pak ya, tapi habis waktunya. Sekak mulai pagi sampai siang, bahkan dilanjut sampai sore, habis waktunya. Atau orang melihat orang mancing, apa manfaatnya? Atau orang yang gedabrus, tahu gedabrus ya? Ngobrol yang tanpa ada ujung pangkalnya. Seperti anak-anak muda yang kita lihat ketika malam cangkruan, yang Vespa semua, yang fiction semua, yang sepeda ontel semua.
Bukan itu dilarang, tapi kadang-kadang mereka itu menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Habis waktunya. Kadang keluar rumah jam 9:30, pulang jam berapa? Menjelang subuh. Habis waktunya. Subhanallah. Nah, karena itu orang yang mendapat gelar aflaha, sukses yang sebenarnya mereka yang bisa memanfaatkan waktu. Karena al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakan pedang itu, maka akan menyembelih dirimu sendiri. Karena itu manfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah untuk sarana kebaikan, terutama untuk menimbah ilmu agama, untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, untuk bersilaturahmi, alhasil semua kebaikan yang Allah mengatakan fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Manfaatkan, Pak, karena modal kita ini bukan uang hakikatnya ya, modal kita ini waktu. Sampai seorang ulama besar, Al-Hasanul Basri, pernah mengatakan, ya bena Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan hari-hari yang apabila sehari berlalu, maka bagian dari harimu telah hilang. Maka manfaatkan waktu yang singkat 60-70 itu pun kalau sampai untuk hal yang baik. Kemudian selanjutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan zakatnya. Setiap masuk Ramadan dihitung uangnya, kemudian dikeluarkan zakat malnya 2,5% dan dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau dia petani, dikeluarkan zakat panennya berapa? 5% atau 10%? Kalau 10% adalah pertanian yang tidak diairi seperti kelapa sawit dan lain sebagainya, yang tidak terlalu banyak biaya, dibiarkan sudah nanti panen sendiri. Tapi kalau padi ini 5% karena ada biaya. Begitu para ulama memberikan masukan kepada kita. Ingat, harta yang tidak dizakati ini akan berbahaya, Pak, apabila tidak kita keluarkan. Harta itu akan dijadikan ular yang sangat berbisa. Dan ular ini mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku dulu hartamu, aku dulu simpananmu. Kemudian ular itu menggigit, dengan sekali gigitan itu terasa bisanya, upasnya 40 tahun lamanya. Apalagi mohon maaf, kalau yang tidak dikeluarkan ini sangat banyak, dan tiap tahun tidak pernah mengeluarkan zakatnya, padahal sudah sampai 1 nisab. Bahaya nanti. Kami cuma sekedar mengingatkan saja ya. Kami tidak memaksa, tapi Anda sebagai seorang muslim hitung, karena harta ini merupakan amanah dari Allah. Ibu-ibu ingatkan suaminya seperti itu. Ojo wis tuku iki, gimana zakatnya? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya menjaga kemaluannya, tidak sampai berzina, tidak melakukan masturbasi, onani atau yang sejenis, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah.
sekarang ini yang paling parah ya, dosa yang dilakukan kaum laki-laki ini apa? Dosa zina. Karena di negeri ini agak bebas. Mana antum bisa lihat tempat-tempat maksiat yang disediakan. Sebagian memang tertutup, tapi ternyata seperti nggak ada masalah. Tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat bordil. Kemudian apalagi zaman sekarang lewat WA, video call, wanita-wanita panggilan. Iya, kalau driver panggilan tidak apa-apa ya. Kalau wanita-wanita panggilan, dan kenyataannya seperti itu. Dengan tarif yang menggiurkan, cantik, murah, astagfirullah, ada artinya. Padahal di dalam Islam itu sudah menutup pintu-pintu perzinahan. Maka dilarang kita bergaul bebas, melakukan ikhtilat seperti pacaran yang sekarang tetap masih marak. Opo wong ki calon bojoku ndak apa-apa, akhirnya ngelencer bersama. Sampai areke lungset kabeh. Ujung-ujungnya sudah berbadan dua, padahal belum nikah ini. Zina dia. Siapa nanti walinya? Astagfirullahaladzim. Allah menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fakhisah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah jalan yang buruk dan itu merupakan sejelek-jelek jalan. Apalagi sampai melakukan. Allah Karim. Karena itu tolong ya, terutama ibu-ibu, saya berpesan kepada Anda semua, Anda punya anak perempuan, hati-hati. Kalau memang ada yang meminta orangnya baik, tidak usah digonang-dinandi, langsung nikahkan. Seneng kamu ini saling nador, tidak apa-apa. Setelah itu cocok, tanyakan bagaimana akhlak laki-laki ini, agamanya bagaimana. Jangan ukuran uang saja. Nanti karena calon suaminya punya Cherry misalnya, gue kun duwe motor, ini motor Cherry katik nyelang pisan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya di mana? Di akhlak dan agamanya. Begitu agamanya kuat, serahkan sudah. Nanti Allah yang akan membimbing. Ayo sekarang zamannya sudah berbeda. Oh ini Masya Allah, bawa VRZ ini. Apa VRZ? Mobil mewah ya. Oh ini bawa Pajero 2022. Regane 600 lebih. Ini bawa Alphard. Oh, alhamdulillah. Berarti enak nanti anak saya, enggak, malah enggak karu-karuan nanti. Karena ukurannya hanya itu. Karena itu kembali lagi, ukurannya harus agama. Sebab terus terang saja, begitu seseorang melakukan zina, na'udzubillah, man zana zunia fihi, barang siapa yang berzina, nanti dari keluarganya akan dizinai. Bahkan Nabi memberikan satu stressing sekaligus peringatan keras. Ma min danbin ba'da sirki billah a'dhamu indallah min nutfatin wada'aka fi farjin la yakhillu lahu. Tidak ada satu dosa yang paling berat selain syirik kepada Allah kecuali orang itu meletakkan air maninya kepada perempuan yang tidak halal bagi. Ini dosanya nggak main-main. Nabi waktu Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan ya, sekumpulan manusia yang masuk neraka. Ternyata mereka ini dimasukkan ke satu tungku yang
tungkuh ini atasnya kecil ya, adapun bawahnya koyok genduk besar. Ternyata di bawah itu dibakar api. Mereka berlompatan kepanasan, tapi la yahya wa la yamut, tidak hidup, tidak mati. Nabi menggigil melihat kengerian penderitaan seperti itu. Ditanya, siapa mereka ini? Mereka adalah dari umatmu yang berzina, sementara dia belum bertobat kepada Allah. Ini akibatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu orang yang beruntung, orang yang sukses, walladzina hum li furujihim hafidun, mereka yang sanggup menjaga kehormatan diri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innakum khairu malumin, kecuali kepada istri mereka atau budak yang mereka punyai, maka mereka tidaklah tercela. Karena itu dalam Islam diperbolehkan kalau satu kurang boleh nikah lagi, 2, 3, 4, tapi jangan 5. Gak benar itu. Khususnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Beliau mau apa saja, walaupun itu masih dibatasi. Batasnya seperti yang dipraktekkan oleh Nabi, khususnya untuk Nabi. Tapi untuk umatnya, apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, cukup dengan 1 saja. Itu artinya hakikatnya 1 itu lebih ditekankan. Lebih-lebih di zaman sekarang ini. Loh, kalau berlaku adil tidak apa-apa. Sanggup dia mengayomi 2 istri, tidak masalah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan, faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Barang siapa yang mau di belakang itu, maka mereka itulah orang-orang yang melewati batas. Mereka melakukan apa? Perzinaan misalnya. Sampai Imam Syafi'i ketika membaca ayat ini, dan ini dijadikan dalil bahwa onani haram hukum. Karena mohon maaf, ini anak-anak muda ya, kalau Anda naik gairah nafsunya, apa yang harus Anda lakukan? Bukan tidur, bukan angen-angen, tapi Anda berpuasa. Sebagaimana Nabi menyatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ad falyatazawwaj, fa innahu akhaddu lil basar wa aqsanu lil farad, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah ba'at, sudah mampu, laksanakan nikah. Karena nikah ini akhaddu lil basar, sanggup menundukkan pandangan. Wa aqsanu lil fard, sanggup menjaga kehormatan diri. Tapi barang siapa yang tidak mampu karena dia belum bekerja, belum ini, hendaklah Anda berpuasa. Karena puasa itu merupakan wija, tameng yang sangat kuat. Maka di situ dilarang seorang laki-laki melakukan onani. Ini haram hukumnya dan dosanya sangat besar. Digambarkan bahwa tangan yang digunakan untuk melakukan onani ini nanti akan bunting, akan hamil, yang kemudian akan lahir nanti bayi-bayi tanpa kepala.
ada yang tanpa kaki, ada yang tanpa tangan, disebabkan karena melakukan onahi. Kalau yang sudah kadung, coba Anda dianjurkan untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang menjaga amanat dan janji mereka. Ini orang-orang yang aflaha, orang-orang yang beruntung. Ingat ya, amanat ini mungkin mudah diucapkan, gampang diceramahkan, tapi amanat ini pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang berbondong-bondong, oh di situ ada pemimpin yang amanat, ternyata mereka khianat. Oh itu loh, ada orang yang luar biasa, dia amanat sekali. Sudah habis, yang ada kebanyakan pengkhianat. Karena beratnya amanat ini disebutkan di dalam Al-Quran, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ketika kami memberikan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, semua menolak, enggan untuk menerimanya, tidak mau Pak. Wa asfaqna minha, bahkan dia khawatir, takut sekali. Tapi manusia mau menerima amanah Allah, karena manusia ini kebanyakan zaluman jahula, sudah zalim, bodoh. Bagaimana tidak zalim? Dia nuruti nafsunya. Bagaimana tidak bodoh? Dia tidak belajar agama. Ini kebanyakan manusia. Maka orang yang sukses adalah mereka yang menjaga amanah. Pertama yang dicabut itu apa? Amanah. Sampai amanah ini dijadikan ukuran. Nabi pernah menyatakan, la dina liman la amanata lahu wa la salata lahu wa la zakata lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak beramanat. Salatnya tidak akan diterima, puasanya musbrak, zakatnya pun tidak akan diterima, disebabkan karena pengkhianatan. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah menutup ayat ini, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang sanggup menjaga sholat mereka. Pembukaan ayat ini, orang yang aflaha adalah orang yang khusyuk. Kemudian ditutup di ayat yang ke-10, mereka yuhafidun, mereka menjaga sholat. Kenapa? Karena orang yang menjaga sholatnya 5 waktu itu akan diberi 3 keistimewaan. Sebagaimana Nabi menyatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf. Barang siapa yang sanggup menjaga sholatnya 5 waktu, dia akan mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama, dia akan mendapat nur, cahaya. Dia akan berjalan di atas cahaya ini menuju surganya Allah. Karena itu cahayanya beragam. Ada yang cahayanya bagaikan bulan purnama, ada yang seperti lampu merkuri, ada yang seperti oblit, kadang hidup kemudian mati lagi, hidup lagi. Tidak jelas, tergantung dari sholatnya, dia jaga apa enggak. Kemudian yang kedua, burhan, dia akan mendapatkan burhan, tanda bukti. Kalau sekarang itu ada KTP atau ada SIM ya. Begitu ada cegatan, coba saya lihat SIM-nya, mati enggak?
motornya. Nggak usah ngomong, udah mati. Tunjukkan. Oh, silakan. Kenapa? Karena sudah ada buktinya. Buktinya apa? Suratnya nggak mati, ada SIM, pakai helm. Jalan, nggak mungkin. Boleh iman. Kok percaya? Polisi gila itu. Nggak ada. Kalau cari-cari, nggak mungkin. Kalau mereka adil, dilihat sudah selesai. Allah akan memberikan burhan, tanda bukti, kalau dia sanggup menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wanajatan, dia akan mendapatkan an-najah, keselamatan. Coba perhatikan, Allah memberikan keselamatan. Tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan ketika seorang menghadap Allah, kemudian orang itu selamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari siksa yang sangat pedih, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung. Di antaranya siapa? Mereka yang sanggup menjaga sholatnya 5 waktu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man lam yuhafid, dan barang siapa yang tidak sanggup menjaga sholatnya 5 waktu, lam takun lahu nuran, dia tidak mendapatkan cahaya, wala burhan, tak ada tanda bukti, bahkan tidak ada stempel keselamatan. Nanti akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy ibn Khalaf, gembong-gembongnya orang kafir. Walaupun nanti di belakang sendiri, tapi tetap akan masuk neraka kalau mereka tidak melakukan sholat, tidak menjaga sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah menutup ayat ini di ayat yang ke-11, ul alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selamanya. Ini potret manusia yang sukses, dan ini merupakan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, silahkan. Ada waktu 15 menit. Dari ibu-ibu mungkin nanti. Ibu ada yang mau bertanya kepada ibu? Berkaitan dengan perzinaan, apakah perzinaan itu mengabulkan keturunan? Terus kedua, bagaimana hukum orang yang suka menunda sholat atau sholatnya terkadang belum 5 waktu, ada asal sholat atau punya lainnya? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, perzinaan ini akan membawa kehancuran sekaligus mendatangkan azab Allah, termasuk di dalamnya terjadinya pengkaburan keturunan, ketidakjelasan disebabkan karena dia berzina, zina dengan ini, zina dengan itu, tidak jelas. Kemudian akibat dari perbuatan zina dan maraknya orang melakukan zina, apa kata Nabi? Idza dhaharar riba wa zina fi qaryah faqad akhallu bi anfusihim adaballah. Apabila zina, apabila riba, perzinaan itu sudah terjadi terang-terangan di satu kota, di satu desa, di satu tempat, desa atau tempat itu telah menyiapkan dirinya untuk diazab oleh Allah.
Antum bisa lihat di Bondeli tahun berapa dulu? Tahun 76. Begitu diadakan reject, kenapa Allah mengirim batu-batu besar sebesar mobil? 400 orang mati seketika tanpa bisa menjerit. Tak bisa melangkah. Dia mati di tempat itu. Setelah diadakan reject, ternyata mereka melakukan molimo. Madon, main, mabuk, maling, atau yang sejenisnya. Molimo. Termasuk diantaranya madon. Ternyata betul, tempat-tempat itu banyak. Tempat-tempat bordil. Bahkan di mana namanya Asem Teluh. Subhanallah. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait orang yang melakukan sholat cuman kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Jangankan sampai seperti itu ya. Dia sholat tapi keluar dari waktunya. Ini sering kita lihat ibu-ibu, walaupun tidak semua. Kadang-kadang dia nutuk-nutuk pegawaian, nutuk kora-kora, nutuk umba-umba, nutuk nyewok anak dan lain sebagainya. Subhanallah. Sebetulnya yang harus kita lakukan sholat dulu, setelah itu baru. Karena Nabi memberikan ancaman, man fatathu sholatul asr, faka'annama wutira ahlu wa malu. Barang siapa yang meluputkan diri dari sholat asar, keluar dari waktunya, itu sama dengan keluarga dan hartanya dirampas. Menunjukkan beratnya sanksi orang-orang yang kadang sholat, kadang tidak. Bahkan Nabi memberikan ancaman, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Begitu saya kira, sebagai peringatan bagi semuanya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata seseorang di masa mudanya itu tidak pernah sholat, bertahun-tahun tidak pernah sholat, dan ketika menjadi usia tua, dia itu bertobat dan melaksanakan sholat. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat yang terdahulu yang pernah ditinggal itu wajib diqodho atau bagaimana? Bagus sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidayah Allah menyapa kepada seorang ini kadang di akhir hayat. Orang seperti yang ditanyakan tadi, nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan puasa, mungkin ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan, padahal dia muslim. Kok tiba-tiba di ambang ketuaan Allah memberikan hidayah. Akhirnya dia memperbaiki diri, dia melakukan sholat dan tidak pernah meninggalkan. Apakah dosa-dosa yang terdahulu perlu diqodho? Tidak perlu. Cukup dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat yang nasuha. Jangankan itu, sampai Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsinya, "Lau amiltumul khataya hatta balaghatis sama, summa nadimtum fataballahu alaikum." Seandainya kamu melakukan dosa dan dosa itu sampai nyundul ke langit karena tingginya, karena banyaknya, tapi kamu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang kamu lakukan. Karena itu orang itu beruntung ya. Sampai ajal menjemput dia dalam keadaan sudah bertobat, maka semua dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diqodho lagi. Mungkin dari ibu-ibu. Oh, okay. Ini ada. Oh ya. Okay.
Darul. Ya. Iya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu solusi ya ketika kita mengalami futur mungkin namanya manusia ya, tiba-tiba timbul rasa malas dan lain sebagainya. Apalagi di akhir hayat, waktu sakaratul maut, Nabi menyatakan jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui iman. Bagaimana saya memperbarui iman? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Termasuk kebiasaan Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrah. 10 kali membaca itu. Sore hari 10 kali. Kadang beliau membaca 100 kali. Seperti itu. Kemudian di antaranya doa waktu menghadapi sakaratul maut, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisapan yang mudah. Kita minta kepada Allah. Kemudian yang paling penting, perbanyak berzikir kepada Allah. Karena innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung di penghujungnya. Kalau seseorang membiasakan zikir kepada Allah jauh dari perbuatan maksiat, insya Allah matinya husnul khatimah. Walaupun tidak ada orang yang menjaga di sekelilingnya. Kan kadang-kadang orang itu mati mendadak, tidak masalah ya. Asal apa yang menjadi kebiasaan itu kita akan terangkat. Kalau kita kebiasaannya berzikir, akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai manusia hidup di Muhammadiyah yang mana mempunyai 2 juru masak. Yang juru masak satu itu lebih muda dari saya. Jadi saya kalau mengingatkan itu enak. Tapi yang satunya ini umurnya lebih tua dari saya. Dan dia itu mudah tersinggung. Bagaimana caranya saya mengingatkan? Karena saya sebagai pengasuh juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sekali di dunia maupun di akhirat. Kalau saya biarkan dia terus melakukan kegiatan dan sampai telat-telat berdunia. Itu saya bagaimana cara saya mengingatkan agar supaya dia tidak tersinggung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kemungkaran memang tidak boleh kita membiarkan. Apalagi kita sebagai pengasuh yang punya tanggung jawab di situ. Terus caranya bagaimana? Mudah, asal mau ya. Yang pertama, puji dia. Jangan banyak dicela. Bu, sampean ki masya Allah ya, ngajinya luar biasa, gini. Begitu dia sudah melambung, dia merasa nyaman dengan pujian itu, masukkan. Sayang Bu, ini saya tidak ngerti, itu aja. Cuman ini keterangannya dari para ustadz, ini ada dalil-dalilnya bahwa kita tidak boleh mengundur-mundurkan sholat. Loh, aku baik sampean kayak ibuku, ini gini. Dia langsung kelek nanti. Terus kita sebutkan apa yang memang perlu. Jadi tidak boleh kita langsung kadang-kadang gini ya. Orang tua ini memang tersinggung. Jangankan gitu, saya juga merasa. Saya sudah di ambang ketuaan ini. Kalau anak-anak saya kan jauh-jauh, ada yang di Madura, ada yang di Malang. Ini kadang-kadang ngebel ibunya saja. Sebetulnya saya tidak perlu tersinggung, tapi namanya manusia, ya tak aneh ya. Padahal saya juga ayahnya. Bukan tidak sama sekali, tapi perbandingannya itu jauh.
Ngebel ibunya mungkin 4-5 kali, baru ke saya 1 kali. Itu saya langsung beritahu. Jok ngono. Kau niki anakku. Oh iya aku lali ya. Saya tidak berani marahi karena anak-anak ini sudah besar. Anak-anak ini sudah mengerti. Cuman kita sentil caranya. Sama dengan itu. Apalagi ini kewajibannya jenengan ya. Jadi beri nasihat yang caranya bukan guru, tapi seakan-akan kita menanyakan. Aduh, saya lihat ini kok bahaya ini orang menunda-nunda sholat. Aku dulu sampean, masya Allah, iki api iki, cuman iki kok lebih kurang, mungkin sampean lali. Gitu kan, pelan-pelan. Insya Allah itu satu. Yang kedua kita doakan. Kita doakan, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Gitu. Cukup Bu? Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ya Allah, cucurkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan perintah-Mu, menjauhi segenap larangan-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah membersihkan hati para sahabat-sahabat Nabi-Mu. Allahumma ya Allah, masukkan kami ke golongan orang-orang saleh, orang-orang yang taat dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena kami orang lemah, orang banyak berbuat dosa. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.